Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaq. Nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang tidak kita sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lisan kita ini, lidah kita ini ialah salah satu pengungkap, penerjemah isi hati. Bagaimana yang telah tertera dalam Al-Quran, Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah, Dia yang mengajarkannya Al-Qur'an, Dia yang menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai berbicara. Atau bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Balad ayat 8 dan 9, bukankah aku telah memberikannya 2 mata, lidah dan 2 bibir, walisanahu wasyafatain. Jadi nikmat yang kita lupakan ialah nikmat lidah atau nikmat lisan. Nikmat berbicara dengan lisan dan berbicara dengan lidah untuk mengungkapkan isi hati atau penerjemah isi hati. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat sabda Rasulullah SAW. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, adakah sesuatu yang membuat orang itu masuk ke dalam surga?" Rasulullah menjawab, orang yang bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Lalu orang itu bertanya lagi, adakah sesuatu yang paling banyak orang itu masuk ke dalam neraka? Rasul menjawab, mulutmu dan kemaluanmu. Dalam hadis lain, Rasulullah juga mengingatkan, barang siapa yang bisa menjaga mulutmu dan kemaluanmu karena aku, maka aku akan menjamin untuknya surga. Jadi nikmat lidah itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita harus melakukan sesuatu itu harus berpikir terlebih dahulu. Sahabatku sekalian, lidah ialah sesuatu yang tidak bertulang. Dia bisa menguapkan apa saja tanpa harus berpikir akan dampaknya terlebih dahulu. Jadi kita jadi diri sendiri itu harus bisa berhati-hati dalam berbicara. Karena bencana lidah itu sangatlah luar biasa. Bisa kita lihat atau bisa kita rasakan sendiri bahwa ketika kita berbicara sesuatu yang batil atau sesuatu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang bisa menyakiti orang lain, itu juga termasuk sebagai bencana lidah. Atau juga ketika kita berdoa kepada selain Allah, kita berdusta atau berjanji palsu. Bisa kita lihat orang Arab jahiliyah saja menganggap bahwa suatu kebohongan ialah aib. Mereka semua menganggap ketika ada orang yang berbohong dalam jangka waktu panjang ialah dicap sebagai pembohong. Bisa kita lihat dalam cerita Abu Sufyan yang dulunya masih membenci Rasulullah atau memusuhi Rasulullah. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang bagaimana Rasulullah, Abu Sufyan menjawab, sifat Rasulullah, pribadi Rasulullah yang sangatlah baik. Itulah sebagai contoh bahwa orang Arab jahiliyah itu sangat memprioritaskan tentang sebuah kejujuran. Selain berdoa kepada Allah dan berdusta dan berjanji palsu, adapun juga dengan adanya memfitnah atau menghibah. Bisa kita lihat ketika itu beliau Siti Aisyah difitnah oleh orang Madinah. Maka turunlah surat An-Nur ayat 11-26 yang memberi jawaban atas fitnahan tersebut. Jadi bisa kita ambil hikmah dari bagaimana kita mempergunakan nikmat lidah atau nikmat lisan kita ini dengan baik. Berbicara dengan baik, berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan penuh kasih sayang, berbicara yang bermanfaat dan tidak menyakiti oleh orang lain. Sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu
dalam lindungan Allah, selalu dalam kebaikan dan dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Jazakumullahu ahsanal jaza wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.